Bahkan berbanding terbalik ya, dulu bapak saya pernah pelihara itik ya, malah saya malu kalau harus pergi ke kebun ya, pergi ke kebun buat jagain itik-itik itu, itik-itik yang bertelur. Malah saya malu daripada mempunyai seorang ibu yang kerjanya cuma cucian atau setrikaan di rumah orang. Saya tidak pernah malu. Itu dulu, bukan berarti saya nggak saya ndak mengakui pekerjaan bapak saya, ndak. Waktu itu masih sekolah ya, saya malu harus ke kebun pakai sepeda baru tutup, pokoknya udah seperti ninja lah, baru bawa keranjang telur harus ke kebun. Nah itu saya malu. Tapi kesininya setelah saya nikah, saya punya anak, semua itu berubah. Malah saya sempat jadikan itu sebagai usaha di kampung, di tempat saya lahir ya, yaitu usaha dengan itik. Itu dulu yang saya tidak suka. Akhirnya setelah saya kerja dan ada sedikit berkat, saya coba usaha pakai itu. Singkat cerita, perjuangan ibu saya sebelum dia meninggal, dia tidak pernah menyusahkan kami keluarga sampai dia meninggal. Dia tidak sakit, dia tidak menyusahkan kami keluarga. Tapi sebelumnya, mungkin sebulan 2 bulan sebelum dia meninggal, saya sudah tahu kalau ibu saya itu ada penyakit gula ringan kalau tidak salah. Dulu saya dengar dari ayah saya, dari bapak saya, itu gula ringan. Itu 2 bulan sebelum ibu saya meninggal. Sebelum saya menikah, saya sempat membuat ibarat kata satu kebanggaan buat diri saya, karena waktu saya belum nikah, saya pulang cuti, saya ke kampung halaman saya. Ini masukan ya buat kalian semua, atau buat ser-ser semua yang orang tuanya masih lengkap, ada ibunya, ada bapaknya masih lengkap. Karena kunci kesuksesan itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan hanya surga yang ada di bawah telapak kaki ibu, tapi kunci kesuksesan itu ada di bawah telapak kaki ibu. Cerita saya waktu itu, saya pulang, yang membuat saya bangga dengan diri saya ini, saya sempat terpikirkan saya harus cuci kakinya ibu saya. Terus saya minum airnya bekas yang saya cuci kakinya. Itu siang-siang, saya baru pulang dari pasar waktu itu. Ya tahu lah gimana orang pulang dari pasar, gimana kotor kakinya kan. Nah itu saya langsung panggil ibu saya langsung suruh dia masuk kamar, dan saya ambil air di baskom kecil, baru saya suruh dia duduk di atas kasur. Saya bilang, "Bu, doakan saya, apapun kedepannya yang terbaik, ibu doakan saya." Itu yang saya waktu itu minta kepada ibu saya, sambil saya cuci kaki ibu saya dengan air yang ada di baskom tadi itu. Setelah saya cuci, saya basuh kakinya sambil saya didoakan. Saat itu ibu saya nangis, dan suasana ya haru lah. Kalau saya ingat itu, mungkin walaupun saya bertato seperti ini, nah kita juga manusia, orang bertato juga manusia, bukan robot, bukan meja. Nah ibu saya saat itu doakan saya sambil saya basuh kakinya. Setelah itu saya minum air yang saya basuh itu, mau itu kotor, mau itu bersih, mau apapun itu, bekas dari kaki ibu saya, itu saya minum. Percaya nggak percaya, itu hal yang saya lakukan ketika saya pulang cuti tahun 2017 saya pulang cuti. Itu yang saya lakukan. Niat saya itu dari tempat kerja saya pulang cuti ke kampung, itu yang harus saya lakukan, dan itu suatu kebanggaan buat diri saya.
selama semasa ibu saya hidup, semasa ibu saya sehat. Dan sekali lagi, dia tidak pernah menyusahkan kami keluarga sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, banyak kebahagiaan yang saya lihat dari raut wajahnya ketika anak saya ini, si Kenan, lahir. Banyak kebahagiaan yang saya lihat dari wajahnya. Yang pertama yaitu ketika saya menikah ya dengan istri saya, dia menampingi saya, menampingi kami saat memberkatkan nikah, sampai pada tahap anak saya Kenan lahir di muka bumi ini. Kenan ini adalah cucu pertama ibu saya, karena kami hanya 2 kakak adik, saya sama adik saya, dan saya paling tua. Dan ini anak saya ini, Kenan, adalah cucu pertama dari mama saya, bapak saya, cucu pertamanya. Setiap hari, setiap minggu, dari bayi sampai umur 10 bulan, ibu saya nelpon terus, video call terus untuk lihat cucu pertamanya ini. Itu video karena kita beda pulau, saya kerja di sini dengan ibu saya di kampung, jadi mereka hanya bisa lihat lewat media, lewat handphone saja. Selama 10 bulan ibu saya lihat Kenan dan pernah mengatakan bahwa ya sudah, ibu aja yang jaga Kenan. Nah, karena saya dan istri saya kerja, kebetulan kami kerja, biar ibu saya yang jaga. Itu kata-katanya ibu saya yang saya dengar waktu Kenan umur 6 bulan. Jadi selama Kenan 10 bulan itu mereka cuma berkomunikasi lewat HP aja. Itu saya lihat raut wajahnya ibu saya sangat bahagia. Dan suatu ketika saya di tempat kerja, ada seorang HRD, semoga dia nonton, di tempat perusahaan saya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa kamu sudah punya anak, sudah. Terus orang tuamu sudah pernah melihat anakmu, sudah, saya bilang. Terus sudah pernah dipegang, sudah pernah kamu bawa pulang kampung, saya bilang belum. Saat itu pun HRD itu mengatakan kepada saya,